Siap. Silakan Syarul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Hafizul Kisti selaku ketua kelompok kami, ada Rolando Sihaloho, dan terakhir saya sendiri Syahrul Ramadan. Kami akan membawakan tema yaitu teknologi inovatif pada pakaian berpanel sebagai energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan berbasis Internet of Things 4.0. Program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik. Lanjut. Panel surya dapat menjadi sumber energi dalam kehidupan di zaman teknologi serba canggih. Sangat mungkin untuk memaksimalkan berbagai sumber energi kemudian dipadukan dengan teknologi serta penggunaan biaya yang lebih efisien. Dikarenakan segala sumber daya, baik alam maupun manusia telah memenuhi standar kompeten, berbagai inovasi juga telah dibuat dan telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dari semua inovasi yang telah ada, kemudian dapat digabungkan menjadi suatu ekosistem baru yang dapat bermanfaat bagi manusia. Seperti halnya untuk meningkatkan keamanan dalam bekerja ataupun melakukan kegiatan produktif. Pakaian akan terus melekat pada penggunaan sehari-hari. Untuk itu dapat memaksimalkan menjadi suatu ekosistem baru dengan mengimplementasikan pakaian, panel surya, Bluetooth, waterproof, serta aplikasi smartphone. Penggabungan dari berbagai teknologi sangat mungkin karena seperti halnya pada penggunaan panel surya yang sudah digunakan secara komersil. Konektivitas Bluetooth yang telah hadir pada berbagai macam gadget maupun waterproof seperti halnya pada smartwatch yang dapat berada di kedalaman air hingga 50 meter. Yang ada di dalamnya, dalam hal ini diterapkan pada pakaian untuk mengukur intensitas cahaya pakaian, pemberian energi listrik dalam mengetes HP, serta kostumisasi motif pakaian dalam dunia fashion. Metode digunakan yaitu berdasarkan diagram alir yang bermula dari mengumpulkan data sekunder hingga pembuatan prototipe. Hasil makalah akan membahas segala fungsi penggabungan teknologi serta menjelaskan sistem berjalannya yang dirancang bentuk diagram. Simpulan di akhir pada sebuah cita-cita untuk meminimalisir kecelakaan di malam hari serta terciptanya energi alternatif dalam memanfaatkan Internet of Things 4.0. Ini kita lanjut. Terdapat banyak ragam energi di bumi, seperti halnya pada energi matahari, namun sayangnya belum dapat dimaksimalkan oleh pihak individu, karena masih banyak yang mengandalkan energi yang bersumber dari dalam bumi. Dalam memanfaatkan energi matahari tentunya dibutuhkan suatu alat yang bernama panel surya. Panel surya tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut bagaimana supaya disematkan ke dalam sebuah pakaian. Persoalan berikutnya yaitu langkah apa yang harus dilakukan dalam melanjutkan perencanaan teknologi informasi sehingga kemudian energi yang telah terkumpul tidak menjadi sia-sia, melainkan dipindahkan ke dalam ekosistem baru. Penerapan aplikatifnya ditujukan dalam mencegah kecelakaan dan menciptakan peningkatan keamanan terkhusus pada malam hari maupun juga pada saat yang masih minim ketersediaan lampu ataupun bentuk tenaga listrik lainnya dalam menerangi jalanan, ataupun juga dalam memberikan kenyamanan pada proyek malam sehingga dapat saling terlihat posisi seorang yang sedang mengenakan pakaian tersebut. Identifikasi latar belakang yaitu ketidakmaksimalan penggunaan energi matahari, perlunya penyematan pakaian berpanel surya, pentingnya pakaian berkolaborasi dengan teknologi informasi. Nah, kita lanjut. Tujuan penelitian yang telah yaitu memaksimalkan energi matahari, memberikan inovasi terbaru, dapat beradaptasi dengan teknologi modern, mengoptimalkan teknologi jarak jauh,
menciptakan teknologi yang dapat beradaptasi di segala kondisi cuaca dan tekanan air, memberi standar baru pada sebuah pakaian, meningkatkan persentase keselamatan di malam hari, menciptakan cahaya yang tidak hanya dari lampu jalanan. Landasan pustaka membahas sejumlah teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut. Mockup merupakan suatu perancangan antarmuka dalam membuat aplikasi maupun sistem yang menampilkan visual berkonsepkan desain, di mana di dalamnya menampilkan berbagai pilihan layout, warna, serta keseluruhan tampilan produk yang akan didesain. Kutip dari Sukiyato, PTAL 2021. Balsamic merupakan salah satu perangkat lunak dalam membuat antarmuka pada suatu aplikasi. Munawar, dikutip dari Munawar tahun 2019. Perangkat lunak tersebut dipilih. Kita lanjut. Lanjut ke metode the flowchart atau disebut dengan diagram alir, merupakan bagian yang mengarah tiap prosedur maupun program dalam bentuk sistem logika, di mana menjelaskan setiap tahap dalam bentuk simbol hingga sangat dapat mudah dipahami bagi para pembaca. Itu dari Samsiah pada tahun 2019. Berikut masing-masing penjelasan dari tahapan penelitian dari flowchart yang tersedia. Instrumen penelitian yaitu sebuah alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan berbagai jenis data ataupun juga dalam melakukan pengukuran objek dari variabel penelitian, di mana bertujuan untuk menguji suatu hipotesis dari persoalan yang dibahas. Kutip dari Yusuf pada tahun 2018. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji informasi berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder didefinisikan sebagai data yang berasal dari luar kata-kata serta tindakan dari seorang yang sedang diamati ataupun diwawancarai. Data ini dapat diperoleh seperti halnya pada jurnal, laporan, ataupun jenis studi literasi lainnya. Itu dari Gunawan pada tahun 2022. Di saat membentuk prototipe, dilakukan penggambaran pemodelan beserta perancangan antarmuka yang kemudian dikembangkan dan akan diterapkan menjadi output berupa aplikasi dan contoh lainnya. Itu dari Mubarok tahun 2015. Kesimpulan memaparkan suatu gagasan yang dirumuskan pada sesi akhir pada suatu topik, yang mana menjadi hasil akhir bersifat final. Itu dari Andini pada tahun 2020. Sedangkan pada bagian saran menjelaskan bagian pertimbangan beberapa usulan, cita-cita yang diharapkan, anjuran, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini di sini nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Lanjut aja. Penelitian. Objek penelitian menjabarkan tentang apa, bagaimana, dan siapa yang akan diteliti jika diperlukan. Pada penelitian, pakaian berbasis panel surya akan ditelaah mengenai parameter keberhasilan dalam merancang konsep suatu penemuan hingga kemudian dapat diimplementasikan dengan baik. Terdapat jenis metode penelitian yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian dalam mengeksplorasi berbagai pengalaman seseorang yang mengalami pada kejadian tertentu. Pada metode kuantitatif, berfokus pada titik variabel yang dibutuhkan, dapat bersifat statistik seperti halnya pada umur, nilai skor, kuesioner, jumlah populasi maupun non-statistik seperti halnya pada persentase dan rasio. Instrumen penelitian menjadi suatu alat atau perangkat yang dapat dimanfaatkan dalam menilai objek, seperti halnya dalam hal pengukuran. Alat yang dimaksud dalam berupa smartphone ataupun perangkat komputer yang telah memiliki segudang fitur di dalamnya untuk mendokumentasi, mencatat, menghitung, untuk mencari pemecahan masalah ataupun juga dalam menguji hipotesis. Dalam menganalisa data, terdapat tahapan pelaksana dengan mengumpulkan literatur perpustakaan, baik dari sumber data primer ataupun sekunder. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan. Lanjut. Pertama ada perencanaan. Peneliti mengkategorikan
berbagai data yang telah ditentukan, kemudian dimanfaatkan segala instrumen dalam meneliti topik terkait. Lalu ada pelaksanaan. Proses pelaksanaan bermula dari memanfaatkan instrumen penelitian yang disiapkan, kemudian mengumpulkan penilaian hasil data. Selanjutnya, evaluasi. Tahap evaluasi berupaya untuk mengolah data yang telah didapatkan, kemudian menganalisanya menjadi informasi berdasarkan metode yang ditetapkan. Terakhir, penyusunan laporan. Dari informasi yang terkumpul kemudian disusun menjadi sebuah laporan yang dapat dijadikan sebuah dokumen, baik artikel, makalah, presentasi, ataupun bentuk dokumentasi lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Rolando Sihalo. Terima kasih. Oke, baik, makasih. UML dalam menggambarkan desain yang di dalamnya terdapat komunikasi antar sistem dengan pengguna dibutuhkan UML. UML merupakan suatu bahasa berbentuk visual untuk memodelkan komunikasi yang di dalamnya terdapat diagram dan juga teks untuk mendukung penjelasan gambar. Salah satu contoh dari UML yaitu use case diagram dan activity diagram. Satu use case diagram. Use case diagram adalah sebuah penjelasan diagram dari berbagai sudut pandang aktor dari luar sistem yang berjalan, di mana dalam pemodelannya berisikan untuk kelakuan dari sistem informasi yang dibuat. 2. Activity diagram. Activity diagram adalah bentuk pemodelan yang mengilustrasikan sistem kerja, bagaimana pada objek tertentu menjalankan aktivitasnya. Hal ini digambarkan alur kerja yang terstruktur yang berawal dari proses start hingga pada titik akhir, serta di tiap tengah prosesnya memaparkan segala bentuk notasi dengan dijelaskannya fungsi notasi tersebut. Hasil dan pembahasan diagram Pagaya menggambarkan suatu produk atau bagian yang menggabungkan berbagai teknologi terciptanya suatu ekosistem terbarukan. Sifat komponen Pagaya, nama komponen aplikasi, fungsi komponennya berbentuk perangkat lunak untuk membantu kegiatan manusia. Bluetooth menghubungkan ke berbagai perangkat komunikasi supaya dapat menerapkan IoT. IP68 kedap terhadap debu dan cocok di dalam kondisi perendaman air hingga 1,5 meter selama 30 menit. Panel surya mendapatkan sumber energi alternatif dari serapan energi matahari seperti halnya pada pancaran sinar ultraviolet. Energi matahari membantu segala proses fisik serta biologis yang ada di bumi karena dihasilkan langsung oleh pancaran sinar matahari. Finishing, proses dengan melalui pencampuran mekanik serta kimia yang ditujukan pada kain tekstil berbahan kapas, sutra ataupun juga polister. Sehingga dari metode tersebut dapat tahan air, antibakteri dan antistatik ataupun juga anti api. Teknologi informasi memiliki peran dan mengelola data sehingga dari hasil pengelolaan tersebut kemudian dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Smartphone, telekomunikasi dan pemasangan aplikasi. Oke, sebentar dulu ya, dikarenakan waktunya tinggal 1 menit, recordnya udah mau habis. Oleh karena itu kami stop share dulu. Nanti kita lanjutin di sesi Zoom selanjutnya. Nanti kita gabungin videonya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya. Oke, baiklah. Ini merupakan sambungan dari video sebelumnya. Tadi ada di slide ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rolando kembali. Waktu dan tempat dipersilakan. Use case diagram dari sudut pandang aktor dalam menggunakan ekosistem. Di dalam use case diagram terdiri dari aktor pengunjung melakukan daftar ataupun login ke dalam suatu akun untuk menjadikannya kemudian sebagai member. Dilanjutkan pada aktor konsumen yang memiliki peran general,
yaitu mengunduh aplikasi Pagia, membuka aplikasi Pagia, serta menginput feedback yang mana konsumen dapat menjadi siapapun tanpa persyarat harus melakukan sesuatu sebelumnya. Setelah itu, beralih ke member yang sebelumnya telah login, di mana ia dapat mengatur kontras cahaya, menyalur energi via kabel atau elektromagnetik, dan mengelola akun. Aktor terakhir yaitu admin, dan dalam pelaksanaan tugasnya mensortir berbagai jenis produk, menerima feedback, mengelola seluruh user, mendokumentasi laporan, serta mengelola aplikasi. Dari sebagian kegiatan terdapat extend yang di dalamnya berkaitan dalam menambah, mengedit, serta menghapus dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Activity diagram pada berjalannya sistem Pagia berbasis IoT. Proses bermula pada konsumen yang memasuki aplikasi Pagia. Pada saat proses memasuki akun berhasil, akun diberikan pilihan apakah login sebagai member atau admin. Menjadi member berhentikan pada dapat mengatur cahaya yang dipakaiannya Pagia. Sedangkan pada admin mempunyai kuasa untuk mengelola database, laporan, mengembangkan aplikasi, dan lainnya. Terakhir, pada sistem yang bertugas untuk memperoleh segala perintah masuk, kemudian mengembalikan perintah berupa output sesuai permintaan. Prototipe, berbagai jenis model pakaian dapat diterapkan, salah satunya dalam memaksimalkan penerimaan energi dan dengan menempelkan keseluruhan panel di bagian depan pakaian. Dari segi perencanaan, kekuatan energi yang tersimpan kemudian dapat dijadikan energi untuk melakukan charge kepada salah satu gadget yang sedang berada di dalam saku. Model lain menerapkan pada di bagian belakang pakaian, sehingga tetap terlihat elegan dan dapat dijadikan jaket seperti pada umumnya. Model bentuk Kevlar sangat cocok dipadukan dalam model Tuxedo, model elegan yang juga fleksibel sebagai agen rahasia yang juga memiliki kebal terhadap anti peluru. Extension atau tambahan juga dapat diselipkan kepada garis yang biasanya hadir di sebuah rompi safety dengan mengandalkan sistem portable yang mana dapat secara fleksibel dikenakan di luar jenis pakaian apapun. Pemanfaatan energi surya kemudian dapat dihubungkan dengan menggunakan kabel USB sehingga arus energi yang telah tersimpan melalui panel surya dapat disalurkan ke dalam rompi safety yang dikenakan. Pengembangan pakaian dapat didesain terlebih dahulu, bentuk model apakah yang ingin diterapkan serta fitur apa saja yang akan digunakan dalam implementasi pasarnya. Semakin baik kualitas serta fitur yang lengkap di dalamnya, semakin mahal dari produk Pagia yang akan dijual. Contoh mockup tampilan aplikasi Pagia yang berintegrasi dengan Internet of Things menggunakan aplikasi Balsamiq, aplikasi yang telah tersedia pada smartphone kemudian dihubungkan ke sebuah pakaian Pagia menggunakan konektivitas Bluetooth. Daya yang memiliki oleh Pagia tersebut dapat bersumber dari energi alternatif ataupun dari sumber listrik. Contoh mockup tampilan aplikasi Pagia berdasarkan dari sisi admin dan konsumen. Pada tampilan admin menggunakan halaman website dalam mengelola keseluruhan data yang terhubungkan dengan database serta API, yang mana saat ini berada pada tampilan dashboard. Sedangkan dari sisi konsumen, seseorang dapat terlebih dahulu untuk mengunduh aplikasi yang tersedia di platform penyedia aplikasi, semisal pada Play Store. Kesimpulan, dengan adanya sebuah penelitian sistem informasi yang bertemakan Pagia, tentunya merangkai berbagai teknologi menjadi sebuah ekosistem merupakan hal yang sangat mungkin. Hal ini akan mengurangi risiko tingkat kecelakaan dari kurangnya pencahayaan di malam hari serta menyimpan energi alternatif pada saat beraktivitas outdoor di siang hari. Berakhirnya pengerjaan makalah tentunya diharapkan dapat saling berbagi informasi kepada para pembaca serta pemirsa yang menyaksikan video presentasi. Konsep dari program kreativitas mahasiswa, artikel ilmiah yang kami buat
ialah mencoba berinovasi dari pemanfaatan energi terbarukan dengan menghubungkan jurusan kuliah yang saat ini sedang ditekuni, yaitu sistem informasi, proses perancangan diagram serta tampilan antarmuka aplikasi dan desain pakaian yang bertujuan untuk menggambarkan skenario penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat sisi manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Namun tetap perlu diperhatikan bahwasanya segala suatu inovasi membutuhkan biaya serta perencanaan yang matang. Maka dari dalam pengimplementasiannya dibutuhkan tenaga pengembang, ahli teknologi, serta pemerintah untuk merealisasikan dengan memberikan izin serta biaya permodalan sebagai bentuk langkah awal. Perencanaan pelaksanaan proyek apabila berjalan dengan semestinya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fernando B. Siahaan, MKOM, selaku dosen mata kuliah penelitian sistem informasi yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal ini. Kami menyadari jurnal yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan jurnal ini. Oke, terima kasih Rolando atas kesempatan untuk berbicaranya. Kali ini saya akan fokus menjelaskan pada contoh poster PKM AI pagi ya. Jadi di sini kita escape dulu, kita sebentar, kita accept dulu, dan kemudian kita akan membuka di bagian Canva. Nah, jadi kelompok kami membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Untuk melihat detailnya, saya sudah mengunduh poster ini dalam bentuk format gambar sehingga dapat dilihat dengan lebih detail. Oke, dari poster PKM AI pagi ya. Jadi ini tuh merupakan program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah yang mana di sini berfokus dengan memanfaatkan data sekunder seperti yang sebelum dua rekan saya yang sudah menjelaskan dalam menjelaskan metode penelitian tersebut. Oke, dari sini merupakan penulis atas nama kami bertiga yang berkuliah di Universitas Bina Sarana Informatika Kalimalang, jurusan Sistem Informasi. Oke, dari sini afiliasinya yaitu kampus kami sendiri, yaitu UPSI. Kemudian dari program Simbel Mawa, yaitu PKM, Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2022, yang secara dalam bentuk opsionalnya juga diadakan lomba dalam bentuk Limnas dan Ristek Dikti. Jadi dari sini berkolaborasi oleh Kemendikbud juga dan juga Kampus Merdeka. Yang mana dari Kampus Merdeka ini juga program PKM ini tuh kita dapat mengambil tema dari berbagai sumber, misal dari hasil magang, dari studi literatur, dan lain-lainnya. Dan kami fokus pada studi literatur dengan fokus mengambil mata kuliah penelitian sistem informasi. Jadi kami menggunakan metode penelitian, berinovasi, mencari teknologi yang inovatif dan juga dari persyaratannya juga harus hot, serta tetap berkaitan dengan jurusan kami yaitu sistem informasi. Maka dari itu, dari inovasi yang ada dari pakaian ini, kami juga tidak lupa menyematkan pada sebuah perancangan khususnya, terkhusus pada diagram tadi, yaitu contoh dalam sebuah entitas Paggia yang dimana tadi terdapat atribut seperti hanya dipasangkan smartphone, energi matahari, Bluetooth, IP rating, panel surya, teknologi finishing, teknologi informasi, dan juga smartphone. Dan di mana nanti dirancang segala kebutuhan sistemnya menggunakan use case. Untuk use case-nya bisa kita lihat dulu sebentar. Nah, ini bagian lebih jelasnya. Jadi di sini use case-nya itu ada 4 aktor ya. Ada pengunjung, konsumen, member, dan juga admin. Dan berikut tadi tugas yang dilakukan yang sudah dijelaskan sebelumnya juga.
Dan satu lagi yaitu activity diagram. Tadi di sini ada 5 ya, ada konsumen, pengunjung, member, admin, dan tidak lupa juga dalam mengaplikasikan ini membutuhkan sistem. Dari sini kita ngurut misalnya konsumen, berarti kan tadi konsumen general ya, jadi bisa mengunduh aplikasi, membuka aplikasi, kemudian mengirim feedback, nanti setelah berhasil registrasi atau login, nanti akan diarahkan apakah loginnya ini sebagai member atau loginnya sebagai admin. Dari sini masing-masing peran juga dijabarkan beserta sistemnya, saling terintegrasi dan hingga sampai pada titik final. Final sini artinya tuh sudah selesai melakukan kegiatannya, sudah log out, dan maka proses sistem berjalannya pun berakhir. Itu maksudnya. Oke, kita kembali lagi di bagian poster. Tadi ini salah satu desain pakaiannya ya. Jadi misalnya tuh pakaian teknologi surya tuh intinya tuh bisa dalam model apapun, misalnya dalam bentuk jaket biasa, untuk pakaian yang casual, misalnya tuxedo tadi, sampai extension rompi safety. Jadi kita menerapkan semua jenis pakaian sehingga dari jenis kalangan manapun dapat menggunakan jenis pakaian ini. Jadi tujuannya itu pakaian itu ntar dapat bercahaya sesuai kebutuhan. Oke, dilanjutkan kembali pada aplikasi, penggunaan aplikasi yang ada di 2 gambar ini, kita bisa lihat di aplikasi Balsamiq. Kebetulan kita mendesainnya menggunakan aplikasi Balsamiq ini, yang mana di sini itu merupakan tampilan aplikasinya ya. Jadi misalnya kalau kita ibaratkan mengunduh aplikasi apa ya misalnya ya, ekosistem misalnya TWS, headset Bluetooth ya, karena di dalamnya itu udah terdapat aplikasi di sini. Nah, ini kami menerapkan, tapi bentuknya ini pakaian. Jadi dari kita, misalnya kita punya lebih dari satu pakaian nih, bisa kita punya 2 pakaian. Kalau misalnya kita udah membeli pakaian ini, maka nanti kita bisa mengkustomisasi. Jadi bisa kita atur saturasi cahayanya gimana, bisa kita lihat persentase baterainya di sini sudah berapa, karena ya namanya energi pasti juga membutuhkan baterai, tapi baterai itu dapat mendapatkan energi dari energi surya ataupun juga dari sumber daya listrik. Jadi bersifat opsional. Kemudian bagian ini tuh profile. Profile itu ya, misalnya kita mau mengelola akun. Tadi kan sebagai member bisa mengelola akun juga ya. Bisa kita mau edit, kita mau klik setting, kita mau atur segala macam, kita bisa melihat shop. Jadi semua dalam aplikasi sudah include di dalamnya semua. Nah, dari sisi konsumen, ya kita bisa download aplikasi ini di Play Store. Jadi kita menskenariokan sebagai konsumen, kita bisa buka aplikasinya, kita bisa uninstall, kita bisa memberikan feedback, kasih rating, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu, oh di sini nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita lihat di sini aja. Di sini, semoga jelas ya. Maaf. Nah, di sini, bentar, kita ini zoom dulu. Jadi di sini tuh bagian admin. Atau di sini kali ya. Semoga nih kelihatan di sini. Ini nggak terlalu kelihatan. Sebentar. Oke, kita bagian sini aja. Jadi di sini bagian halaman dashboard admin. Jadi admin itu kan tadi mengelola segala kebutuhan, yang sistem berjalannya itu dikelola oleh admin. Misalnya kayak materi semester sebelumnya kan kayak di web programming. Jadi tugas admin itu mengecek semua nih database, sistem API segala macam semua berada di aplikasi Pagya berbasis website. Ya, jadi bebas menggunakan bahasa pemrograman apa atau framework apa bisa ditentukan. Oke, lanjut lagi di bagian sebentar dulu. Oke, dan berakhir pada kesimpulan. Jadi intinya dari tadi yang dijelaskan oleh saudara Rolando, kita ini menciptakan inovasi, tujuannya itu demi meminimalisir kecelakaan yang terjadi di malam hari, khususnya seperti pada pekerja malam, di pedesaan yang minim lampu, karena dengan dapat mengkomersilkan energi alternatif panel surya ini, diharapkan kita dapat menciptakan energi baru. Jadi kita bisa mengurangi energi yang ada di bersumber dari bumi. Contohnya kayak misalnya tuh khususnya negara Indonesia, kita tuh masih mendominasi menggunakan energi batu bara, karena yang mana batu bara ini tuh gimana ya? Bisa dibilang
masih terbilang kurang ramah lingkungan ya. Cuman semoga kedepannya dari pihak pemerintah juga dalam masa yang akan datang, di mana perekonomian Indonesia semakin maju, kita dapat merasakan ini semua. Menggunakan energi alternatif panel surya, karena negara maju sudah menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan misalnya dari segi atap rumah ya, rumah pribadi di bagian gentengnya itu juga sudah memiliki panel surya. Oke, dari pustaka terkait kita mau berterima kasih juga dari Google Scholar dalam mengambil referensi jurnal literatur, Unsplash dalam mengunduh gambar yang kita butuhkan secara tanpa hak kita, kemudian dilanjutkan oleh Balsamiq dalam mendesain mockup, dilanjutkan kembali pada Star UML dalam merancang diagram yang tadi udah dijelaskan juga, sama Canva dalam mendesain poster. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Itu aja dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita stop share dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih.